Iya, Bang. Ya ntar Kak Rio udah pernah share kan? ntar saya kirim lagi kalau ada yang ketumpuk. Ntar habis ini saya kirim lagi. Ada yang tanya lagi? Kalau mau bertanya secara offline, apakah ada Bang Le? Jadwalnya tidak? Offline. Offline sih kayaknya kalau offline tinggal Kak itu sih Kak. Kak Okta bisa atau enggak ya? Kalau saya soalnya masih di ini. Masih pulang kampung, masih hari Jumat. Gak bisa juga sih kalau mau. Tapi kalau sama Kak Okta bisa. Kalau sama saya sih nggak bisa. Maaf banget nggak bisa, soalnya minggu depan udah UAS. Sama aja kayak kalian ya. Kalau offline sih sebenarnya kesepakatan aja sih. Mau berapa orang yang mau itu. Tergantung kalian aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau buat jadwal ya, kalau saya bisa ya saya datang gitu. Soalnya sebenarnya tugas besar PKS ini nggak ada asistensi sama sekali. Cuman kadang-kadang ada sharing aja buat kendalanya di mana gitu. Soalnya kan ini nggak diajarin. Terlalu ribet kalau ada asistensi. Tahun kemarin juga nggak ada kayaknya. Mau tanya tentang ini ya, yang error-error tadi ya. Gimana yang tanya tadi? Mau nanya apa nih? Izin tanya. Iya, gimana? Di luar tugas ini pertanyaannya. Iya, nanya aja apa. PKS itu ada praktikumnya nggak sih, Bang? Lah, ini udah mau terakhir. Ya praktikum tuh tugas itu. Praktikum tuh kalian dari modul ini kalian buat, terus kumpul tuh udah praktikum namanya. Bukan praktikum Oh, bukan aku praktikum kira offline. kayak fisika atau kimia gitu kan. Oh, beda kan fisika kimia. PKS kan emang pengantar komputer dan software. Ya praktikumnya ya pakai Excel, pakai Word. Ya kayak biasa, tugas biasa. Ya, kemarin kalian ngerjakan Ya, tugas tuh ya maksudnya praktikum. nggak ke kampus gitu kan. Soalnya mau ke kampus juga belum dibuat jadwal sama itunya. Nggak ada jadwal pastinya dari akademi Kiteranya. Jadi praktikumnya online. Karena kan di fasilitasnya juga nggak cukup, terlalu banyak siswanya. Nanti ada yang nggak kebagian komputernya. Gitu sih. Makanya praktikumnya online. Semua praktikum kayaknya yang bisa pakai laptop sendiri, komputer sendiri, itu online deh. Yang praktikum offline tuh ya kayak fisika, kimia, yang perlu ke laboratorium gitu. Kalian nanti UASnya offline ya? Semua? Iya, Bang. Mantap, offline. Emangnya Abang nggak offline? Enggak, tahun kemarin enggak offline. Baru mulai tahun ini offline. Iya, semua tahun ini offline, Bang. Ya good luck aja lah. Jangan pakai dukun, pakai usaha. Memang offline tuh berat. Ada yang tanya lagi nggak di sini?
Kak, izin bertanya. Iya. Untuk UASnya itu tuh kita kayak bikin-bikin kayak gitu apa gimana ya, Kak? Oh, itu tergantung itunya ya. Kisi-kisi dari mata kuliahnya ya, ntar kisi-kisinya gimana tanya aja. Soalnya per tahun beda itu soalnya. Tahun kemarin sih banyak teorinya. Kayak kayak pembuatan kayak gini, buatan halaman depan kayak gini, cover page dia pakai pilihan ganda gitu. Cara buat cover page gimana, teori lah intinya. Nggak praktek langsung kalau tahun kemarin ya. Kalau tahun ini nggak tahu, tergantung akademik iteranya gimana, sistematis UASnya. Ntar kalian nanya-nanya aja kalau sama dosennya ada kisi-kisi nggak bupa gitu. Kalau nggak ada ya ya udah belajar semuanya. Pinter-pinter aja lah nanya-nanya kisi-kisi kayak gitu. Gimana, tanya lagi nggak? Ada yang tanyakan lagi? Tanya apa aja, boleh. Santai aja sambil ngobrol aja. Gak usah terlalu tegang. Dosennya itu yang meriksa abang sama Kak Okta kan? Tergantung Pak Rio sih. Tinggal dosen pengampunya itu ada minta bantuan sama Asprak atau enggak. Minta bantuannya nanti dibantu, kalau enggak ya enggak sih. Kan itu hak itu apa? Wewenangnya kan wewenang dosen sebenarnya. Tinggal dosennya ntar Pak Rio nanti kalau ada ngasih tugas ngoreksi ya kita koreksi gitu aja. Persenan UAS tuh sama UTS tuh kayaknya 35% ya. UTS 30%, UAS 35%. Kalau bisa UAS jangan los-losan ya. Walaupun kalian lihat tugas kalian udah bagus, kayak terlalu percaya diri, UAS tuh paling gede persenannya, jadi kayak harus diperjuangin banget buat naikin nilai. Intinya kalian belajar aja sih ininya. Yang sering muncul tuh kalau buat teori tuh ya ini, pengolahan teks 2 ini, buat cover page ini, tapi yang teori ya. Teori, habis tuh. Ya itu sih. Kalau tahun kemarin, kebanyakan munculnya teori-teori kayak gini. Tentang Itu nanti UASnya kan pilihan ganda kan Bang? tergantung dosennya. Terserah dosennya. Kemarin kan UTS pilihan ganda. Gak tahu. Soalnya tahun kemarin esai kayaknya. Ada esainya kalau tahun kemarin, tapi kan online. Oh, pilihan ganda ding, soalnya berapa ya? 70 kayaknya. Kalau nggak 80. 60 kalau nggak 70 gitu soal pilihan gandanya. Tahun kemarin. Tapi nggak tahu juga tahun ini ada esai atau nggak, tergantung nanti infonya gimana, ada esai atau enggak. Kayaknya sepi banget deh dengan musiknya. Dan tanya lagi. Bentar. Saya izin dulu ya, bentar.
Cek kedengaran nggak? Gimana, ada yang ditanya lagi nggak? Nanya error juga boleh, share screen gitu. Kalau ada yang mau nanya, bang ini error bang, gimana bang gitu. Nanti saya bantu sebisa mungkin. Kalau nanyanya error next time boleh nggak, Bang? Kalau dia kan belum ngerjain. Kapan ya, ntar kabar lagi deh soalnya. Hari apa ya? Kalau nggak bisa offline, online juga nggak apa-apa. Oke. Ingin menikmati playlist secara maksimal? Sebenarnya kalian nggak perlu apa sih buat yang terlalu rumit banget gitu. Yang penting kalian udah sesuai sama kriteria ininya pun kayak udah nilainya udah lumayan bagus gitu. Yang penting poin-poin di sini ada gitu. Kayak nggak perlu terlalu banyak fungsi-fungsi yang membuat kalian bingung malah gitu terus error. Yang penting tuh buatnya ada makronya, yang pasti ada makronya. Habis itu orisinalitasnya, habis itu rapih cara buatnya, desainnya rapih, laporannya juga rapih itu. Penilaiannya itu sih intinya. Jadi nggak perlu buat yang, soalnya bagus enggaknya kayak banyak fungsi atau enggak itu sama aja ntar nilainya. Sama yang penting komponen-komponen ini yang harus ada gitu. Soalnya nilainya di sini cara nilainya. Soalnya kan di sini nggak ada poin yang jelasin buat seinovatif dan sekreatif mungkin dengan tampilan sebagus mungkin. Nah itu baru. Itu aja sih intinya. Ada yang tanya lagi nggak? Sepertinya nggak ada, Bang. Ada ya? Ada yang ngasih saran nih mau ngapain nggak gitu? Ada saran nggak nih mau ngapain? Siapa tahu ada yang di sini belum tahu makro sama sekali. Perlu dijelasin nggak ini makronya? Jelasin ulang. Guys, diem aja nih. Gimana nih? Jelasin aja, Kak. Jelasin. Oke, bentar. Ini saya udah buat kalkulator sederhana sih. Sebenarnya juga dari sini, dari YouTube ini. Cuman diubah jadi buat makro, yaitu pakai tombol. Tombolnya dari sini nih, insert di tombol nih. Tombol kayak gini. Terus disusun jadi kayak gini. Biar seolah kayak kalkulator.
Habis itu buat fungsinya kita buat per fungsi per tombolnya yang ada value-nya 1, 2, 3 sampai 9 nih. Biar ketika dipencet dia di sininya muncul angkanya buat dikalkulasi nanti. Itu sintaksnya kayak gini. Gak panjang sih. Di button klik satu nih. Nah, buat penjelasan if nih bisa dipakai buat kondisi. Semisal if range operator dot value, maksudnya range yang namanya operator nih range kan namanya operator nih. Nih, operator di sini. Nah, kalau range-nya itu value-nya itu isinya kosong kayak gini. Tanda petik 2 tuh aslinya itu tulisannya teks kayak gini, tapi kalau cuma tanda petik doang artinya kosong gitu. Nah, then ini termasuk sintaks if ya. Then itu artinya jadi dia bakal masuk ke sini, ke dalam sini. Nah, di sini ada kondisi lagi if. Nah, if range hitung 1 ini value-nya kalau 0. Nah, hitung 1 tuh ini range-nya. Yang pertama ini hitung 1. Nah, hitung 1 value-nya 0. Berarti kan harus ada inisialisasi 0. Di sini biar kondisi ini masuk, biar jadi true gitu. Nah, dia bakal range ini value sama dengan 1. Setelah itu kalau dia range-nya ini nggak 0, di dalam sini nggak 0, selain 0, maka dia eksekusi kode yang ini. Jadi hitung 1, range hitung 1 sama dengan range itu 1 text plus 1, artinya nomor berapa aja yang ada di situ dia bakal ditambah dengan 1. Intinya tuh kayak gini. 1. Nah, ini dia masuk kondisi yang pertama kalau kita pencet pertama kali. Nah, masuk yang ini kan tadi 0 di dalamnya. Dia jadi cuma 1. Nah, kalau kita pencet lagi, dia jadi satunya 2 kali. Bukan 1 tambah 1. Intinya tuh range.text ini artinya nomor yang sebelumnya gitu terus ditambahin, bukan ditambahin dikalkulasi ya, tapi ditambahin sampainya tuh sama 1 lagi gitu. Gitu. Habis itu and if buat yang ini. Habis itu kalau operator ininya nggak kosong, tadi kan kondisi masuknya blok ini kan dia masuknya ketika operatornya ini kosong, kotak operatornya ini kosong. Nah, kalau udah kosong, else itu artinya selain. Berarti selain kalau si range operator ini nggak kosong, dia bakal ngeksekusi si kode blok ini dalamnya ini. Nah, dia ada kondisi lagi if range hitung 2. Nah, hitung 2 tuh yang ini. Nah, hitung 2 ini sama aja kondisinya sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan value-nya sama dengan 1 ini. Habis itu selain isinya dalamnya 0, dia bakal ini. Intinya kan kalau kita pencet ini, dia bakal tuh masukkan operator dulu. Harus ada operator dulu baru dia bisa ngisi si operan kedua. Misalnya tambah 11 bisa sama dengan 22. Clear. Untuk fungsi clear-nya tuh pakai fungsi clear content. Clear content tuh ada di Google kayaknya, dia nge-clear isi yang ada di dalam range-nya ini. Kalau pakai .clear doang dia bakal nge-clear formatnya. Semisal kayak gini ya. Kita warnain. Terus kita border 7 ya. Buat fungsi baru. Fungsi baru namanya, coba range K7 clear. K7 kan ini nih K7.
Kita masukin kebutuhan ini. Namanya kan baru. Kalau kita pencet, tuh dia formatnya hilang. Tapi kalau kita pakai coba kayak gini sih ya. Kalau pakai clear content, dia bakal isinya doang yang di ini, yang dihapus. Nah, isinya doang. Bedanya di situ. Jangan sampai salah buat pakai fungsinya. Terus buat fungsi selanjutnya, nah ini option explicit ini artinya dia buat kadang-kadang kita kan kalau error di mana gitu, semuanya di sini kurang. Di sini kan ini variabel nih, semuanya variabelnya kelebihan kayak gini. Nah kalau dia ada option explicitnya kayak gini, dia bakal ada correctionnya di sini. Variabel yang ini salah nih gitu. Coba ya kita masukin ini ya, tambah. Tuh dia error di sini, dia ada tulisan errornya pas di errornya. Jadi kita bisa koreksi, kita giniin, masukin lagi. Kalau tanda kayak gini biasanya kadang-kadang bikin bingung kan, ini artinya sebelumnya kalau kita error terus nama ininya, nama functionnya tetap sama, dia bakal error kayak gini. Jadi kita harus ganti. Jadi dia harus diganti nih nama ininya. Ini bakal balik sini. Nah harus diganti, habis itu di assign ulang. Nah baru bisa tuh. Nah kadang-kadang kayak gitu error bikin bingung kan. Soalnya kadang-kadang dalamnya sini error, terus nama variabelnya sama, variabel ininya, subnya ini, dia bakal error kayak gitu. Soalnya harus diganti. Setiap ada error terus dibenerin, dia ini nama variabel ininya harus diganti. Kalau kalian ganti terus ganti lagi, dia tetap bisa ntar kayak gini. Habis itu apa lagi? Nih dim ini dia buat deklarasi variabel. Sintaksnya dim, nama variabelnya, as itu sebagai integer. Integer tuh tipe data bilangan bulat lah intinya. Namanya integer. Terus ya. Data type integer. VBA makro. Nah nih. Nah nih. Kalau string tuh dia store text value, dia berarti dia buat nampung teks. Ya kayak di sini tadi. Ini string berarti operator tuh dia nampung dalamnya tuh sebagai teksnya kayak gini. Kalau pakai quote juga kayak gini teks artinya. Kalau integer kan si hitung tuh ada di sini. Nah ini si hitung kan dia pakai range hitung .1.value, berarti kan value-nya angkanya, dia bukan teks. Jadi dia dimasukin ke integer variabelnya. Integer tuh store whole number tuh.
dia ngenampung angka. Ini deklarasi buat variabel hitung 1, deklarasi buat variabel operator hitung 2, terus hasil. Nah, buat apa nih variabel-variabel ini? Nah, ketika kita udah masukin kayak gini, terus tambah kayak gini kan kita perlu variabel buat nampung si angka-angka ini. Habis itu, nah angka yang ini, yang hitung 1 ini ditampung di variabel hitung 1 namanya. Kan kita udah deklarasi ini di atas nih, nah hitung 1. Setelah itu di range hitung 2 ini kita tampungnya angkanya di hitung 2. Nah, operator ini dibuat, dia buat kondisi si ininya di sini nih. Variabel operator tuh dibuat buat nentuin angkanya tuh bakal diisi di sini, habis itu dihitung 1 ini, terus dihitung 2 ini. Jadi kalau belum ada operatornya kan dia gak bakal ngisi yang kedua ini, dia bakal ngisi yang pertama terus. Jadi kondisinya di situ. Jadi kalau operator ini kosong kayak tadi, kosong kayak gini, dia bakal harus ngisi ini dulu, yang bilangan pertama yang mau dikalkulasi dulu, baru masuk ke bilangan kedua gitu. Nah, untuk hitung 2 ini dia buat nampung si angka yang di sini 1 semisal, dia ditampung di variabel ini. Nah, kita udah buat variabel kayak gitu, terus kita buat fungsi sama dengan buat sama dengan ini. Nah, ketika kita klik sama dengan, dia bakal pertama dia ngecek si range operatornya ini kosong atau enggak. Nah, kalau kosong dia bakal masuk baru ngeluarin message box kayak gini. Masukkan operator dahulu kayak tadi. Misalnya ini kosong ya. Nah, kayak gini. Jadi dia nggak bisa ngalkulasi. Dia syaratnya harus masukin operator dulu gitu. Apa nih operatornya? Tambah. Nah, kalau di sini false, kondisinya ini false, range operatornya ini nggak kosong, di range operator ini nggak kosong, dia bakal masuk ke else di kondisi selain itu. Jadi hitung 1 sama dengan range hitung 1, artinya variabel hitung 1 tadi dia nampung angka yang ada di sini di range ini, hitung 1 ini. Terus hitung 2 ini dia bakal nampung angka yang ada di range hitung 2 ini. Nah, setelah itu kita nentuin itunya, perhitungannya pakai if else lagi. Nah, kalau if operator sama dengan plus, tadi kan operatornya udah dideklarasi di sini, ditambah ini. Nah, ketika kita pencet tombol tambah ini, dia bakal ngisi variabel operatornya pakai string ini, text plus kayak gini. Habis itu range operator ini bakal diisi plus gitu. Berarti kan dia dari dipencet tambah tadi, variabel operator ini udah berisi plus ini. Nah, habis itu kita bawa ke sini. Kita cek if apakah operator ini isinya plus. Ya, karena tadi kan kita udah mencet tanda plus. Jadi benar. Jadi then dia masuk ke hasil sama dengan hitung 1 plus hitung 2 gitu. Jadi dia hasilnya bakal di print di sini. Jadi range hasil sama dengan hasil. Jadi range hasil itu ini. Ini namanya hasil kan. Gitu. Ini taruh di sini juga nggak apa-apa sih, di luar and if-nya. Taruh nggak ya? Enggak lah. Nah, di sini taruh di sini biar nggak bingung. Masukin dulu sama dengan coba. Nah, tetap keluar. 1 tambah 2.
2 ini dia masih muncul di sini karena belum dimasukin itu ya, bentar. Harus buat kode yang sama kayak gini. Ini kan masih buton 1 yang dimasukin fungsinya. Jadi kalau dipencet 2 dia masih belum termasuk playlist dan itu. stasiun radio Buton 2 kan masih biasa nih. tanpa gangguan Coba iklan. buat dulu ya. Dengan stasiun radio, ciptakan koleksi lagu Tinggal sesuai copy selera aja musikmu. sebenarnya. Baik itu artis, album, Copy, playlist, cukup klik buka samain radio dan buton dengarkan 2. musik serupa bebas iklan dengan premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Tinggal ganti ininya aja. 2 2 2 2. Kita sign. Button 2 klik. Clear dulu. 12 ditambah 2 14. Nah, bisa kan? Ini juga yang operatornya masih tambah doang. Kalau kita mau coba kurang ya tambahin dikurang aja di sini. Nah, di sini kan nih masih pengecekan plus doang. Masih perhitungan plus doang nih di sini. Tambahin ini baru aja. Di copy, paste. Semisal ini 1 dikurang hitung 2. Nah, ini juga masih sub tambah doang, kita coba buat sub kurang ya. Kurang. Ini harusnya udah bisa sih. Kurang kita masukin. Kurang. Misal 21 dikurang 1 20. Nah, bisa kan? Tinggal tambahin kayak gitu aja. Tinggal kalau mau kali ya tinggal di sini buat fungsinya dulu kali, subnya dulu kali. Ini diganti kali. Di sini tambahin kondisi lagi. Tapi dikali ininya. Gitu aja sebenarnya. Ini cuman masih tombol 1 sama 2 doang nih. Kalau mau sampai 0 ya dibuat 10 kali. Kayak gini. Agak panjang sih emang. Soalnya kalkulator dia kan fungsinya per tombol. Jadi dia bakal panjang banget nih kodenya. Kalau kalian mau jelasin di semuanya di laporan terus kodenya panjang kayak gini tapi sama, di screenshot satu aja. Satu blok kayak gini aja. Atau 2 blok kayak gini. Terus dijelasin gitu aja. Soalnya kan intinya sama aja ntar, cuman beda di isinya doang gitu. Kalau fungsinya sama sih dijelasin satu aja gitu buat contoh. Di sini nanyain nggak? Buat yang ada di sini atau masih bingung? Atau di sini? Buat cara ganti ininya udah bisa belum? Ganti nama range ini kan di 7 nih. Udah bisa lah pasti. Kalau klik kanan define name nih. Dia bakal ganti nanti namanya. Ada yang tanya nggak di sini yang masih bingung gitu? Gimana? Ada yang masih gimana? Fungsinya nggak bisa di-skip, Bang. Bentar. Gimana? Coba ulangi gimana? Nggak dengar tadi. Masih tugas data terus open score itu kan Itu emang harus benar-benar diselesaikan sampai akhir dalam waktu itu. Soalnya kalau di iniin
di save gitu terus mau dilanjutin kerjaannya tuh nggak bisa apa memang kayak gitu ya Bang? Terus ada error. Terus tiba-tiba dia buat file baru namanya recover ya. Kayak gitu nggak kadang-kadang. Ada error terus di sini nggak bisa dipencet kan di makronya ini. Kalau nggak reference valid Waktu itu nggak ada kendala kayak gitu sih Bang. belum ada ya. Oh. Nggak kesimpan. Kalau untuk masih dari awal lagi. Emang kayak gitu ya? Kamu nyimpennya gimana? Soalnya nyimpennya harus kayak gini. Pakai SLTM. Itu bahasa nih. Nih. Ini intinya. Apa? For extension filenya nih. .slsm nih. Kalau kamu cuman .excel doang biasa SLX nah kayak gini, dia nggak bakal kesimpan makronya. Harus kayak gini. Di save-nya manual. Di file, save as, pilih kalau mau foldernya pakai browse. Misal di sini nah. Nah, ini di save as type nih. Dipencet terus cari Excel macro enable. Klik, nah harus .xlsm nih. Biar dia makronya kesimpan. Kamu pasti buka dia cuman Excel biasa ya. Excel biasa kayak gini nggak ada Iya, kamu. Ya itu nyimpennya salah. Harus disimpan kayak gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Ada yang tanya lagi? Yang ada terkendala? Yang masih bingung? Gimana? Ada yang tanyain nggak? Yang masih bingung? Atau yang masih belum paham banget? Pakai USPOM kayak gini deh jadinya. Gimana? Gak ada yang tanyain ya? Udah paham ya? Berarti VBA makronya. Cukup nih berarti. Cukup? Gak ada yang tanya lagi? Oke. Untuk ntar kalau ada kesempatan lagi kita ngadain sharing yang kedua atau tutorial yang kedua ya. Soalnya nggak padat juga ini. Maaf banget. Mungkin nanti kalau Kak Okta juga mau ngasih asistensi buat ngecek progres kalian juga ntar dikasih info tambahan. Oke, buat Octavia makasih ya udah di record, udah di stop aja recordnya. Oke, Bang. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Bisa ada di meet ini dan dengerin. Terima Kak, kasih. izin tanya. Gimana? Kak Okta ini Kak Okta Permatasari kan ya Kak ya? Iya, Kak Okta. Kak Okta Permatasari.
Baik Kak, Prak- terima kasih. Oke. Ntar kalau ada apa-apa tanya ke Kak Okta aja kalau nggak ke saya. Tapi Kak Okta sih yang lebih sering aktif. Kalau buat tentang sistematis gitu. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bang. Makasih Bang. Oke.